Wahayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang sangat besar, khususnya kenikmatan di malam hari ini yang telah Allah berikan pada kita, yaitu kenikmatan belajar ilmu agama yang dengannya bisa diperoleh berbagai macam kenikmatan lainnya. Oleh karena itu kita bersyukur dan berterima kasih pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini. Dan berikutnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pun memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua di dalam majelis ini. Karena kita menyadari lemahnya diri kita, maka kita berharap dengan taufik Allah kita bisa memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Tanpa taufik Allah tidak ada satupun kebaikan yang bisa diperoleh oleh seorang hamba. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini kita mulai dengan kitab Tauhid yang biasanya kita mulai dengan kitab Khulasa Ta'limil Ilm. Maka di malam hari ini kita mulai dengan kitab Tauhid yang disusun, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita mempelajari kitab Tauhid. Silakan, monggo Mas. Matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Tauhid yang sudah dialih bahasakan ke dalam bahasa Indonesia, pasal 1 halaman 55. Makna Tauhid Uluhiyah dan bahwa ia adalah inti dakwah para rasul para rasul. Di situ ditulis alaihi wasallam. Alaihi mussalatu wassalam. Alaihi salatu wassalam. Uluhiyah adalah ibadah. Tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan para hamba dengan melaksanakan ketaatan yang disyariatkan seperti doa, nazar, kurban, roja atau pengharapan, takut, tawakal, rohbah atau senang, rohbah, takut, dan inabah atau kembali atau taubat. Dan jenis tauhid. Ya, cukup dulu. Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu ta'ala menulis dalam tulisannya Al-Babu Tsalits, bab yang ketiga, Tauhid Al-Uluhiyah. Al-Faslu Al-Awwal.
pasal yang pertama. Bab yang ketiga, pasal yang pertama. Hafizahullahu ta'ala mengatakan, Tauhidu al-uluhiyati wa annahu mawdu'u da'watir rusuli. Tauhid uluhiyah, apa definisi daripada tauhid uluhiyah? Dan tauhid uluhiyah adalah inti dakwah seluruh rasul. Tauhid uluhiyah adalah inti dakwah seluruh rasul. Dari rasul yang pertama, Nabi Nuh alaihi atau Rasul Nuh alaihi salatu wassalam. Maka dakwahnya adalah mendakwahkan dakwah tauhid al-uluhiyah. Seperti hal ditunjukkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Nuh, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Nuh, surat yang ke-71 ayat ke-23. Rabbul Izzah mengatakan, wa qalu la tadarunna alihatakum wala tadarunna wadda wala suwa'a wala yagutha wa ya'uqa wa nasra. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, antum perhatikan ayatnya. Mereka berkata, kepada sesama mereka, yaitu kaum sebelum Nabi Nuh atau Rasul Nuh alaihi salatu wassalam, karena munculnya kesyirikan adalah sebelum diutusnya Nuh alaihi salatu wassalam. Maka dijadikanlah beliau sebagai Rasul yang pertama karena terjadinya kesyirikan. Yang sebelumnya dari Nabi Adam sampai menjelang Nabi Nuh, manusia berada di atas tauhid. Kemudian mulai manusia melakukan dosa
dosa kesyirikan. Maka Allah mengutus Nabi Nuh alaihi salatu wassalam kepada manusia saat itu. Dan manusia saat itu yang telah melakukan kesyirikan, mereka berkata kepada sesama mereka, la tadarunna alihatakum. Antum perhatikan kata mereka, la tadarunna alihatakum. Aliha adalah bentuk jamak dari ilah. Aliha adalah bentuk jamak dari ilah. Ilah berkaitan dengan uluhiyah. Ilah berkaitan dengan uluhiyah. Kesyirikan berkaitan dengan uluhiyah. Kesyirikan berkaitan dengan uluhiyah. Di dalam ayat ini, salah satu kenikmatan yang Allah berikan kepada siapapun yang memahami rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat dengan pemahaman yang benar. Maka salah satu kenikmatannya adalah di ayat ini, yaitu ketika Allah mengatakan alihatakum, ketika Allah tidak mengatakan arbabakum. Allah tidak mengatakan arbab, bentuk jamak dari rob, dan berkaitan berhubungan dengan rububiyah. Ketika jika Allah berkata dengan lafaz arbab, atau jika mereka mengingatkan tentang rob, arbabakum, maka seperti yang dijelaskan oleh para ulama, kesyirikan itu bukan terjadi pada syirik rububiyah. Kesyirikan itu bukan terjadi pada kesyirikan rububiyah. Coba antum cermati. Ucapan ini ada ucapan yang sangat lampau dan menunjukkan memang kesyirikan itu bukan pada rububiyah. Kesyirikan bukan terletak pada rububiyah. Syekh mengatakan tauhidu uluhiyah maudu'u da'wati ar-rusuli. Tauhid uluhiyah adalah inti dakwah dari para rasul, dari yang pertama, Nuh. Karena kesyirikannya terjadi dalam uluhiyah, bukan terjadi pada rububiyah. Oleh karena itu, kenapa sesama mereka mengingatkan agar tidak meninggalkan ilah-ilah mereka, ilah-ilah mereka. Kenapa mereka tidak mengatakan jangan tinggalkan rob-rob mereka? Karena Ubay Saud, karena mereka tidak mengakui rububiyah dimiliki oleh selain Allah. Mereka mengimani rububiyah itu hanya miliknya Allah. Semoga antum paham. Ini umat jauh sebelum Nabi Muhammad SAW. Ini awal mula kesyirikan.
yang menunjukkan memang kesyirikan itu dari awal itu terjadinya karena manusia menyekutukan Allah dalam uluhiyah. Manusia tidak punya masalah dalam rububiyah. Semoga antum bisa memahami. Oleh karena itu mereka mengingatkan la tadarunna alihatakum. La tadarunna alihatakum. Karena mereka sendiri tidak mengakui kalau ilah-ilah mereka punya sifat rububiyah. Punya sifat rububiyah. Adapun hari ini kesyirikan sudah mulai terjadi juga dalam rububiyah. Kalau dahulu awal mula kesyirikan itu terjadi hanya pada syirik uluhiyah. Awal mula hanya terjadi pada uluhiyah. Karena apa? Karena mereka sudah difitrahkan. Fitrahkan apa? Fitrah mengakui rububiyah hanya milik Allah. Rububiyah hanya milik Allah. Kenapa kita katakan rububiyah? Karena kalau kita katakan karena penciptaan hanya milik Allah, maka ada hak Allah yang hilang banyak. Karena Allah bukan hanya menciptakan, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan, hafizahullahu ta'ala. Yaitu ketika mendefinisikan la ilaha illallah, jika didefinisikan dengan tidak ada pencipta selain Allah, maka makna ini banyak menghilangkan haknya Allah. Kenapa? Karena Allah bukan hanya menciptakan, tapi semuanya. Oleh karena itu disebut dengan rububiyah. Semoga antum paham. Kenapa dikatakan secara mujmal, secara umum? Agar apa? Agar apa? Agar tidak ada hak Allah yang hilang. Agar tidak ada hak Allah yang hilang. Kalau hanya dikatakan tidak ada pencipta selain Allah, maka banyak hak Allah yang hilang. Karena Allah bukan hanya menciptakan. Allah menciptakan, Dia yang memiliki, Dia yang mengatur, Dia yang menghidupkan, Dia yang mematikan. Mafhum? Sampai sedetail itu para ulama dalam memberikan penjelasan. Jadi orang-orang musyrik atau kesyirikan dahulu adalah kesyirikan apa? Uluhiyah. Adapun dalam perkara rububiyah, ya, dalam perkara rububiyah, maka mereka mengakui rububiyah. Kita bilang rububiyah ya, paham antum ya? Kenapa kita sebut rububiyah? Kenapa enggak kita sebut atau kita enggak katakan mereka enggak punya masalah dalam masalah penciptaan? Nanti akhirnya difahami Allah itu hanya menciptakan. Padahal Allah lebih dari itu. Semua sifat rububiyah punya Dia. Makanya dikatakan mereka tidak punya masalah dalam rububiyah secara umum. Mereka enggak punya masalah. Ya, mereka mengakui Allah yang menciptakan, mematikan, menghidupkan, menurunkan hujan, memberikan rezeki, dan seterusnya. Jelas ya? Oleh karena itu, kenapa Fadilatul Syekh mengatakan inti dakwah Rasul adalah tauhid uluhiyah.
inti dakwahnya ini untuk apa? Meluruskan uluhiyah yang sudah rusak saat itu. Ya, yang sudah rusak. Mereka menyembah Allah Jalla Jalalu dan juga mereka melakukan penyekutuan terhadap Allah. Mereka menyembah Allah atau tidak? Mereka menyembah Allah saat itu? Mereka sembah Allah. Tapi berjalan waktu, syaitan mengganggu mereka, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Kalau antum melihat tafsir ayat ini, syaitan mengganggu mereka. Syaitan memberikan bisikan-bisikan yang membuat mereka jatuh dalam syirik uluhiyah. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Abdul Rahman Sa'di dalam tafsirnya, Ibnu Katsir dalam tafsirnya, ketika menjelaskan tentang Wadda, Suwa'a, Yagutha, Ya'uqa, Nasra, hadhihi asma rijalin salihin. Wadda, Suwa'a, Yagutha, wa Ya'uqa, wa Nasra, ini adalah nama-nama orang soleh. Mereka soleh. Pada masanya mereka orang-orang yang soleh. Nanti bisa dilihat dalam tafsir Ibnu Katsir atau tafsir Syekh Abdul Rahman Sa'di atau tafsir yang lainnya. Mereka ini nama-nama orang soleh. Kemudian ketika mereka semua meninggal dunia, maka syaitan mengganggu kepala mereka, membisikkan syubhat-syubhat di dalam diri mereka. Jadi orang-orang yang hidup datang sesudah orang-orang yang disebut sini, syaitan mengganggu. Kata Syekh Abdul Rahman Sa'di rahimahullah, sebagaimana jamaah yang dimuliakan oleh Allah, syaitan memang triknya kayak gitu, gayanya kayak gitu. Gaya syaitan itu ketika mau menyesatkan anak Adam tidak to the point, tapi dia menggiring lewat langkah-langkahnya. Ya, dia tidak langsung, tapi dia giring melalui langkah-langkahnya. Dari dulu sampai hari ini seperti itu. Dari mulai dia menggiring Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Ketika Adam memakan buah yang Allah larang, dan Nabi Adam terperdaya oleh syaitan. Demikian juga dengan orang yang menjadikan orang-orang soleh ini sebagai ilah, tandingannya Allah. Itu diawali oleh bisikan syaitan. Ini kan orang soleh yang mati, masa disamain dengan orang-orang yang lain? Harus dibedakan. Syaitan menghiasi dengan perkataan ini. Dan murni ini perkataan syaitan.
Karena apa? Ini murni perkataan syaitan. Karena apa? Orang, Masya Allah jamaah, karena bertentangan dengan dalil, bertentangan dengan nas saat itu, atau tidak ada dasarnya, tidak ada dasarnya, walaupun terasa indah, walaupun terasa baik, baik belum tentu benar, baik belum tentu benar. Oleh karena itu, seorang yang tidak mengambil sebab menuntut ilmu banyak tertipu oleh syaitan. Banyak tertipu oleh syaitan. Karena untuk mengetahui tipu daya syaitan, maka Allah wasilahkan dengan talabatul ilm, menuntut ilmu. Setiap detik dia buat makar, setiap detik. Maka jika kita tidak maksimal dalam menuntut ilmu, maka hidup kita banyak melakukan jebakan-jebakannya syaitan. Dan kita menyangka kita berada di atas kebenaran atau kebaikan, padahal kita berada dalam jebakannya syaitan. Padahal kita berada dalam langkah-langkahnya syaitan. Tapi kalau kita menuntut ilmu, belajar, maka kita bisa memastikan dengan ilmu kita berada di atas jalan yang Allah ridhoi. Bukan prediksi kita ada di atas jalan yang Allah ridhoi. Bukan hasil prediksi, tapi berdiri tegak di atas dalil. Ubaidah, berdiri tegak di atas dalil. Semoga bisa difahami. Bukan apa? Analisa. Bukan prediksi, bukan prasangka, tapi memang tegak di atas dalil. Jelas ya? Contoh, saya kasih contoh. Misal, saat Nabi SAW misalnya mengatakan seseorang sebagai ahli surga ataupun ahli neraka, maka Nabi SAW tidak mengatakan itu berdasarkan prasangka, tapi berdasarkan wahyu. Berdasarkan wahyu. Si fulan surga, si fulan neraka. Tentu ini secara individu. Dan ini hanya bisa dilakukan oleh utusan Allah karena dia dapat wahyu. Maka untuk selain utusan Allah berikutnya, maka hanya bisa dengan sifat. Siapa saja yang beramal riya dan sum'ah, maka dia masuk neraka. Tidak disebutkan secara individu, tapi disebutkan secara sifat. Dan ini tidak diragukan lagi. Siapapun yang mati di atas kesyirikan, maka dia mati menjadi penduduk neraka. Disebutkan secara sifat, tidak secara individu. Maka untuk mengatakan orang kafir mati masuk neraka, itu bukan sebuah keraguan, tapi berdasarkan ayat Al-Quran. Innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun. Seorang orang kafir dan dia mati di atas kekafirannya. Atau dalam ayat yang lain Allah katakan innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina, dan seterusnya. Atau contoh yang lain, misal seseorang yang diberikan kenyamanan dengan harta yang banyak,
anak-anak yang sehat, keluarga yang terlihat damai, tentram, sentosa. Padahal penghasilan mereka dari penghasilan yang haram, dari instansi ribawi mungkin, atau dari yang lainnya, yang secara syariat diharamkan. Mereka mengatakan, kami hidup bahagia kok. Kami bisa punya rumah, kami bisa punya mobil, kami bisa punya motor, keluarga kami anteng-anteng saja. Maka bisa dikatakan ini talbis iblis, ini tipu daya syaitan. Tidak ragu, la syakka fi, karena berdasarkan wahyu, berdasarkan dalil. Adapun pihak, coba lihat jemaah, orang yang nggak ngerti bekerja di tempat yang diharamkan, mereka bersyukur, bahkan melakukan syukuran karena diterima di instansi ribawi. Mereka bersyukur perang lawan Allah dan Rasulnya. Kenapa? Ilmu. Makanya tadi kita katakan, berhenti menuntut ilmu, peluang untuk berada di atas kesalahan sangat besar. Berhenti menuntut ilmu, peluang berada di atas kesalahan sangat besar. Karena variasi godaannya banyak dan selalu beraneka ragam. Ya, dari syaitan. Maka salah satu mengkanter mereka adalah dengan menuntut ilmu, sehingga kita tahu ini bisikan syaitan atau kita memang berjalan di atas jalan yang Allah ridhai. Semuanya bisa ditegakkan setelah taufik Allah, tentunya pastinya tidak mungkin tanpa taufik Allah. Setelah taufik Allah, tentu dengan perantara ilmu. Bahkan seorang konser musik mengawali konser dengan doa, menutup konser dengan doa, dengan mengatakan segala puji milik Allah yang telah memberikan kelancaran untuk acara kita di hari ini. Jelas ya? Atau bahkan lebih dahsyat lagi, penuntut ilmu, ulama juga dapat gangguan dari syaitan. Gangguan macam-macam. Seperti yang terjadi antara Imam Kisai dan Imam Yazid. Dua imam besar. Yang satu pimpin sholat maghrib. Kemudian ketika membaca surat Al-Kafirun, dia keliru. Dia baca Qul ya ayyuhal kafirin. Setelah, Masya Allah jemaah, setelah sholat selesai, maka yang satu mengatakan imam besar Al-Kafirun salah, tapi dengan nada merendahkan. Imam besar Al-Kafirun
salah. Al-kafirun keliru, imam. Kemudian yang satu jadi imam ketika sholat isya, maka Al-Fatihah dia nggak bisa lanjutkan. Al-Fatihah dia nggak bisa lanjutkan. Ucapan imam besar, Al-kafirun salah. Karena dia merendahkan, ini salah satu godaan di antara godaannya syaitan untuk ahlul ilmu. Untuk orang yang punya ilmu. Yaitu dia bisa digoda dari sisi merendahkan orang yang di bawah dia dari sisi ilmu. Merendahkan. Dan dia kalau dia tidak faham, maka dia akan bertahan di situ. Kalau dia faham, dia akan keluar dari konsep ini. Jelas ya? Dan seterusnya. Dan seterusnya. Kita lanjut setelah salat isya insyaallah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita di malam hari ini. Syaitan dengan triknya itu bisa mengelabui kita. Bisa mengelabui kita, bahkan sangat mungkin jika kita tidak punya penangkalnya, maka dia banyak mengelabui kita. Seperti dia mengelabui Nabi Adam alaihi salatu wassalam ketika Nabi Adam alaihi salatu wassalam mendapatkan apa? Larangan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendekati satu buah pohon. Wala taqraba hadhihi syajarata, dan kalian berdua, yaitu Adam dengan Hawa, jangan mendekati pohon tersebut. Fatakuna minadh dhalimin, maka kalau sampai didekati, kalian akan menjadi bagian dari hamba-hamba Allah yang berbuat kezaliman. Lihat, Allah berkata, fawaswasa lahuma syaitan dalam surat Al-A'raf ayat ke-19, 20.
dalam ayat ke sebelah alif, duduk di sebelah alif Ubay. Pada ayat ke 19-20, fawaswasa lahuma asyaitanu, syaitan membuat was-was. Itu memang pekerjaan dia. Antum belum punya rumah, Allah belum beri kemampuan, atau Allah belum beri kemampuan, dibuat was-was oleh syaitan. Cicilan ringan aja dengan biaya yang dengan riba yang kecil. Sementara antum tahu riba itu diharamkan, dibuat was-was. Kalau enggak jalur ini, antum gimana punya rumah? Dibikin was-was oleh syaitan. Banyak was-was dia, ya, was-was dia. Maka was-wasnya itu dijawab dengan ilmu. Dijawab dengan ilmu. Itu salah satu contoh. Pendidikan. Juga terdapat was-was syaitan. Kalau anak di pondok, nanti bisa apa dia di kemudian hari? Bagaimana cara dia cari nafkah? Was-was. Ya. Dan jawabannya dengan Al-Quran dan hadis. Sudah terjawab dengan Al-Quran dan hadis. Fawaswasa lahuma asyaitan. Ini jamaah, kerjaannya setan. Ketika antum mau melangkah dengan satu perintah yang sudah diketahui oleh antum mau jalan tapi antum ragu-ragu, bisa nggak ya gitu, mungkin nggak ya, benar nggak ya gitu. Ragu, dan itu kerjaannya syaitan. Antum mau jadi orang paling kaya nggak? Mau jadi orang paling kaya di bumi nggak? Menurut Nabi, tapi bukan menurut orang pecinta dunia. Ya, kata Nabi gini, warda bima qassamallahu laka, ridhalah dengan apa yang Allah berikan kepada dirimu. Ridha. Setelah itu kata Nabi, takun aghnan nas, maka antum akan menjadi orang yang paling kaya. Ridha dengan apa yang Allah berikan, maka antum akan menjadi manusia yang paling kaya. Ridha dengan apa yang Allah berikan. Antum berusaha untuk apa? Untuk menjalankan hadis ini. Dibuat was-was nggak sama setan? Apa iya
bisa bahagia dengan rumah petak, dengan beras 1 gelas, apa ia bisa bahagia? Dibuat apa? Was-was. Kayaknya enggak deh. Dibuat was-was, ragu. Akhirnya kalah sama syaitan, mengorbankan berbagai macam ibadah. Untuk ilmu dikorbanin, sholat mulai dikorbanin. Bagaimana bisa membiayai anak sekolah? Bagaimana bisa memberikan anak makan? Ya ikhtiar sekedarnya aja gitu. Ikhtiar sekedarnya aja. Kan orang merasa puas bukan dengan angka. Kalau orang merasa puas dengan angka, seharusnya apa? Coba antum bayangin, kalau orang sudah merasa puas, sudah merasa kaya dengan angka, seharusnya apa? Antum yang tabungannya miliaran, ratusan juta, antum kerjaannya bolak-balik ke masjid, mempersiapkan kematian. Tapi nyatanya apa? Nyatanya gimana? Padahal jumlah tabungannya juga belum tentu antum mati itu habis. Cakep ya? Apanya? Apa Pak? Cakep? Apa cakep? Tipu dayanya. Dibuat khawatir, mikirin tahun depan gimana, nggak taunya ajalnya besok. Hah? Terlalu jauh cara berpikirnya, jauh. Karena apa Pak? Salah bercermin. Buat masa depan. Iya, buat masa depan. Emang di dunia ini ada masa depan? Gak ada. Orang mau mati masa depan, ya kan? Mau mati nggak? Mau mati. Semuanya kan sama, mau mati. Masa depan tuh nanti sesudah mati. Dibikin was-was. Lihat coba, sahabat ketika Abu Ubaidah datang dari Bahrain bawa harta rampasan perang. Setelah sholat subuh, sahabat nungguin Nabi keluar dari masjid. Nabi lihat mereka, senyum-senyum. Kata Nabi, kayaknya antum udah tahu nih Abu Ubaidah datang bawa harta. Kayaknya antum udah paham. Lihat. Memang harta ini fitnah dari masa di umat, khusus umat Nabi SAW. Yang terfitnah dengan harta itu bukan hanya hari ini, dari masa itu juga sudah terfitnah. Anda tahu nih, kayaknya antum sudah dengar ya, udah dapat bocoran Abu Ubaidah datang bawa harta rampasan perang dari Bahrain. Tenang, setiap nanti kebagian jatahnya masing-masing. Nah, disitulah Nabi mengeluarkan sabdanya, bukan kefakiran yang saya khawatirkan. Itu sahabat tuh, bukan kefakiran yang saya khawatirkan. Anak nggak khawatir fakir, karena setiap orang pasti ada rizkinya dari Allah. Cuman cara menyikapi rizki yang beda-beda kan. Kalau antum bisa menerima apa yang Allah berikan, tempe kemarin itu tetap nikmat tuh, ya enggak? Walaupun rasanya sudah mulai asam-asam gitu ya. Daging segar antum beli hari ini, itu kalau antum tidak bersyukur itu bisa nggak habis tuh, dibuang. Atau antum celak, ini daging kok gini amat rasanya.
Ya Pak Arwin. Sahih enggak Pak Arwin? Nah itu dia. Makanya antum kalau mau jadi orang paling kaya ikutin petunjuk Nabi SAW. Nabi bilang mal fakru aksya alaikum. Saya nggak khawatir antum fakir. Fakir itu lebih rendah dari miskin. Ana nggak khawatir antum fakir. Nggak khawatir. Justru yang ana khawatir apa? Allah bukakan buat antum pintu-pintu antum peroleh dunia. Pintu-pintunya Allah buka tuh. Sehingga apa? Kata Nabi apa? Fatanafasuha. Terus antum bangun berlomba-lomba di situ. Berlomba-lomba di situ. Habis waktunya, habis biayanya, habis fikirnya, habis tenaganya, fatanafasuha. Habis semuanya. Kama yatanafasuha, sebagaimana orang sebelum antum menghabiskan waktunya di sini, tenaganya di sini, fayuhlikuhum, dan itu membinasakan mereka. Kenapa? Kenapa membinasakan? Tadi akhirnya jadi korban apa? Tujuan hidupnya jadi korban. Tujuan hidupnya apa? Tujuan hidup kita apa? Akhirat, ibadah. Yang jadi korban apa? Tujuan hidupnya kan, ibadahnya kan yang dikorbanin kan. Karena apa? Was-was setan. Masa iya bisa hidup gitu kan? Cuma segini doang. Masa iya bisa hidup? Masya Allah. Was-was ya Pak? Syaitan. Ini harus diketahui dengan ilmu. Dan Nabi sudah mengatakan, fatanafasuha kama yatanafasuha fayuhlikuhum. Dulu mereka binasa tuh. Fayuhlikakum. Dan kalian pun akan binasa kalau terus begitu. Kenapa? Karena ya coba nih ya, Jin ya. Ini sharing aja sharing. Sehebat apa pengetahuannya keumuman pensiunan orang kerja? Berapa tahun pensiun, Pak? 58. Ngerti apa dia tentang tauhid? Oke? Ngerti apa dia tentang la ilaha illallah? Keumuman. Kita tidak katakan keseluruhan. Tentu ada yang paham. Tapi keumumannya gak paham. Padahal pertanyaannya besok di alam kuburnya, man rabbuka? Ya enggak? Pertanyaan padahal itu. Malaikat nggak tanya rumah di mana, mobil berapa. Sudah jelas pertanyaannya man rabbuka. Sibuknya sibuk dunia. Udah jelas tuh. Memang kerjaannya siapa? Nah itu dia. Kalau lagi di sini kayak orang bener ya. Ah, iya kan? Sudah nak cukup nak. Jangankan kajian beres, antum belum keluar masjid aja setelah kajian ngomongnya udah dunia lagi. Belum keluar masjid loh. Sahih atau sahih? Belum keluar masjid. Memang syaitan itu luar biasa. Makanya harus saling mengingatkan satu dengan yang lainnya, harus tadkirah, saling mengingatkan. Coba 56 tahun punya rumah, punya mobil, punya sawah, tapi keumumannya apakah paham tentang tauhid? Itu satu. Pindah salat. Gimana sifat salat Nabi SAW?
Gimana sifat wudhu Nabi? Kan besok yang ditanya apa? Gimana sikap antum sama Muhammad? Nabi kan fitnah. Fitnah itu ujian. Dia itu akan jadi bahan ujian besok di alam kubur kita. Gimana antum loyalitasnya sama Muhammad? Kan kita tahu ada dua jawaban. Jawaban pertama apa? Nabi siapa Muhammad? Nabi. Satu lagi jawabnya apa? Ya pernah dengar si Muhammad, orang-orang ngomong Muhammad, coba. Dia nggak kenal Muhammad kecuali nama. Dia nggak tahu sunnah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia nggak tahu sunnah Nabi. Padahal ditanya, ya. Tapi ya fitnah, bisikan siapa? Setan tuh luar biasa. Ya luar biasa. Fawaswasa lahuma asyaiton. Makanya Nabi mewanti-wanti dengan apa? Dengan dunia, diwanti-wanti. Antum catat, terus antum tulis, antum ingat-ingat. Nabi pernah bilang gini, dinar wa dirham huma yuhlikani. Dinar dan dirham keduanya membinasakan. Sebab kebinasaan manusia itu ini, di antara sebabnya ketika dia tidak bisa mengontrolnya dengan benar. Nabi bilang dinar dan dirham. Dinar dan dirham. Keduanya sumber kebinasaan manusia. Ketemu antum ada hadis itu enggak? Ada hadisnya ketemu, antum catat. Dinar dan dirham. Kenapa bilangnya dinar dan dirham? Karena hari itu dinar dan dirham. Hari ini kan rupiah, dolar dan seterusnya. Coba. Ini dekat nih. Sony sama Andriani. Ardial. Konco dekat. Besok ribut. Atau 2 minggu lagi ribut. Kenapa? Beda jatah. Yang satu 1,5, yang satu 1. Karena apa? Dinar, dirham. Ya, kakak adik ribut apa? Warisan, musuhan. Suami istri, bapak dan anak. Maka harus diantisipasi, bukan tidak diperbolehkan dilihat. Kita pernah contohkan di sini, di rumah seseorang, misalkan suami, istri, anak 3. Sini nak. Anak 3, istri 1, suami 1, jadi total berapa? 5. Kalau suami ke pasar atau suami ke kantor, naik angkot. Istri kalau ke warung jalan kaki. Anak-anak sekolah bertiga naik angkot. Besok bapaknya dapat uang beli 1 motor di rumah. Mulai itu. Coba ribut gak? Bapaknya mau pakai, ibunya bilang Pak mau ngaji, anaknya bilang Pak buat sekolah. Mulai apa? Nyata atau nyata? Nyata. 1. Dibuat was-was lagi sama setan, beliin aja 1-1. Udah dibeli 1-1, bagusan dia Pak. Aneh motornya lama tuh.
Memang harus diindahkan peringatan Nabi itu. Takut dunia, hati-hati terhadap dunia. Was-wasnya syaitan. Saya nggak khawatir antum miskin. Justru yang saya khawatir antum dibukakan pintu-pintu dunia. Kalau sudah dibukakan pintu-pintu dunia, akhirnya antum habis waktunya di situ. Lihat, setan apa yang dia katakan kepada Nabi Adam? Wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah illa an takuna malakaini au takuna minal khalidin. Ente harus tahu bahwasannya Allah itu melarang antum bukan karena pohon itu, buah itu diharamkan, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala melarang antum makan itu. Apa kata dia? Agar kamu tidak jadi malaikat atau tidak kekal. Was-was nggak tuh? Iya saya. Antum nggak salah kaya, Allah nggak ngelarang kaya. Antum kerja, dagang habis-habisan, nggak ngelarang. Yang dilarang kalau waktunya sia-sia, antum tidak ibadah, gitu. Bisa dipahami? Lihat cara dia apa? Memberikan was-was. Iya. Tapi kan keumuman yang sibuk lalai. Sahih atau tidak? Keumuman yang sibuk dunia hasilnya lalai gitu. Ya. Sehebat apa? Pernah kita tanya, antum istirahat jam 12, jam 1 masuk. Sehebat apa antum bisa khusyuk? Allahu Akbar salat zuhur. Khusyuk nggak kira-kira? Yang pernah atau yang masih ada di posisi itu khusyuk nggak? Allahu Akbar. Atau yang ada di kepala kerjaan berikutnya? Bisa dipahami nggak? Taib. Dibuat was-was sama setan. Setan bilang tuh, nggak dilarang karena zatnya diharamkan, bukan. Akhirnya apa? Dia bilang wa qasamahuma, dia bersumpah lagi, inni lakuma laminan nasihin. Anak ini sebagai penasehat buat antum. Siapa penasehat? Ajib ya bahasanya, apa? Penasehat. Anu nasihatin antum nih. Kan begitu setan. Jangan lama-lama, qiyamul lailnya sebentar aja, badan antum capek, besok kan antum harus kerja, besok antum harus dagang. Bener nggak tuh? Coba pikirin. Iya juga ya. Oh iya, gitu. Cakep ya? Cakep nggak Pak? Ajib gitu. Jangan terlalu sering belajar, nuntut ilmu kalau lagi sempet aja gitu. Jadi ulama juga enggak katanya. Syubhat ini dari setan yang enggak nampak, yang enggak napak sampai yang napak. Kasih syubhat ini. Ya enggak? Lu kayak orang bener, lu ngaji aja setiap hari. Orang kita ngaji aja enggak bener-bener ya. Apalagi enggak? Lu coba.
Sahih atau sahih? Emang antum merasa benar? Kalau antum merasa benar pasti kan nggak ngaji. Justru yang nggak ngaji sudah merasa. Adrian, antum udah lama 5 bulan nggak ngaji-ngaji. Udah tamat tat, keren. Udah pernah tat. Ahli tauhid, masya Allah, masya Allah, jelas ya. Coba yang ngaji rutin, kajian, berdoa sama Allah, semoga ilmunya bermanfaat. Masih banyak dosanya nggak? Masih nggak? Apa antum sudah pensiun dari berbuat dosa? Ya Allah, nggak ada, nggak ada. Masih hari-hari kita diisi dengan dosa. Itu udah ngaji itu setiap hari itu, belajar. Gimana yang nggak belajar? Setan bilang tuh cakep tuh, ya. Anak ini penasehat antum. Ya, anak ini penasehat antum. Masya Allah ya. Makanya saya bilang, saya sampaikan sama diri antum, diri saya dan kita semua, antum kalau punya problem, jangan tanya hati antum. Jangan minta fatwa di sini. Antum tanya ahlul ilmu, jawabannya apa? Qala Allah wa qala Rasul. Jawabannya harus itu. Jangan jawaban pakai perasaan. Antum mau pakai perasaan siapa? Coba kalau pakai perasaan, orang akan bilang Nabi Ibrahim itu nggak punya perasaan. Istri baru ngelahirin, ditinggal. Gimana sih perasaannya jadi seorang bapak? Kalau mau bermain perasaan. Udah baru ngelahirin, suruh tinggalin, ketemu lagi, suruh potong. Mau lagi potong, iya kan? Nurut gak Ibrahim? Hah? Nurut kan? Mau dipotong. Lihat Ismailnya gimana? Ya abati if'al ma tu'mar. Masya Allah. Wahai ayahku, gak usah pakai istiqoroh, gak usah pakai ragu. Kalau Allah yang perintahkan, kerjain. Gak diskusi, bener gak nih? Jangan-jangan salah. Gak kegoda ya sama siapa? Setan. Gak lobby Allah, gak kegoda sama setan. Udah percaya? Insya Allah jamaah. Makanya kalau ada suatu yang kita nggak punya ilmu, ikutin petunjuk. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Jangan minta fatwa sama hati ini. Karena bisa jadi fatwanya atau bisa jadi arahannya baik tapi tidak benar. Gitu. Baik tapi tidak benar. Seperti ini, baik tapi tidak benar. Baik tapi tidak benar. Maka jangan main perasaan, tapi main dalil Al-Quran dan Sunnah. Semoga bisa difahami. Kalau main dalil nanti jadi, kalau main perasaan nanti jadi cengeng. Jadi laki-laki yang cengeng. Tapi berusaha kedepankan apa? Dalil, berusaha kedepanin dalil Al-Quran Sunnah, Al-Quran Sunnah. Semua laki-laki dan perempuan upayakan demikian, ya, upayakan demikian. Coba nih, antum sholat, puasa, antum ikut kajian, antum puasa sunnah, antum sholat sunnah, pokoknya ibadah antum lakukan. Tiba-tiba Allah kasih ujian, antum punya mobil hilang, punya motor hilang. Itu harta berharga antum. Mungkin gak antum ngomong begini, ya Allah salah saya di mana? Mungkin gak? Mungkin gak antum ngomong gini? Ya Allah salah saya di mana?
sholat tepat waktu, kajian rajin, puasa Senin Kamis, qiyamul lail rutin. Salah saya di mana ya Allah? Antum harus ingat Ibrahim ketika diuji nggak ngomong begitu. Ya, Ibrahim, salah saya di mana coba? Ingat ya, Ibrahim sama kita solehan mana? Tapi Ibrahim paham. Kenapa Ibrahim? Nggak main perasaan, dalil. Gitu, dalil yang dikedepankan. Ini perintah Allah. Sudah, jangan pakai perasaan. Kalau pakai perasaan, ya Allah, baru juga punya anak, ya kan, disuruh tinggalin. Baru juga ketemu disuruh potong. Ya, gitu. Jadi pakainya dalil Al-Quran dan Sunnah. Kedepankan itu. Jangan pakai perasaan. Semua gitu. Nabi Ibrahim dilempar ke api. Antum lihat para nabi dan rasul yang mendapatkan ujian tentu jauh lebih soleh dari kita kan. Mereka nggak bilang salah saya di mana, gitu. Tapi mereka paham itu ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik ya. Nah, nanti pada surat Nuh itu mereka kena bisikan syaitan. Orang yang hidup sesudah Yaghutha, Ya'uqa, Nasra, mereka dibisikin sama setan. Masa orang soleh kuburannya digituin aja, gitu. Ini pakai apa? Perasaan. Iya juga ya. Masa sama kayak kuburan siapa? Kucing sih, gitu kan. Sama kayak kuburan orang yang biasa. Ini kan orang soleh, gitu ya. Ini namanya perasaan bukan? Perasaan. Akhirnya mereka sepakat tuh, ya udah bikinin patung. Awal bukan untuk disembah tuh. Orang-orang ini dibikinin patung, bukan untuk disembah. Kata mereka agar kita semangat kalau lagi futur, lihat aja patung itu. Jadi inget nih ngelihat dia. Wah, dia ini dulu ibadahnya rajin, dia nggak ada lemah-lemahnya, jadi semangat lagi. Asumsinya begitu. Antum baca tafsir para ulama seperti itu. Jadi kalau lagi futur liatin perjuangan dia beribadah sampai begini, akhirnya semangat lagi. Ditipu tuh, di apa? Dihiasi oleh syaitan. Tapi bukan dalil itu. Prasangka, ya bukan dalil, tapi seolah-olah benar, dan nggak disembah, memang nggak disembah, baru dibuat aja patungnya, dibuat, nggak disembah, nggak ada yang nyembah juga, awal nggak ada yang nyembah, kemudian yang buat patung itu mati, kan timbul nih anak cucu mereka. Nggak mungkin nih orang tua kita bikin patung kalau nggak diibadahi. Oke? Masa iya bikin patung cuman jadi pajangan doang? Nggak mungkin nih. Hiasan dari siapa? Setan. Dihiasi lagi kepalanya tuh. Kayaknya ada ritual nih. Kayaknya kalau minta sesuatu kepada dia nih. Kayaknya kalau takut sama sesuatu minta perlindungan pada dia nih. Setan bisikin. Terjadilah apa yang terjadi. Disembahlah itu patung. Lihat. Setan masuk lewat langkah-langkahnya. Tidak to the point. Tak. Gitu. Karena kalau to the point, mereka semua orang akan tolak. Gitu. Semua orang bisa tolak, tapi dengan langkah-langkahnya, langkah-langkah kadang kita kalah sama langkahnya, gitu. Langkahnya kalah. Kalau antum berilmu, dapat taufik sama Allah, sebelum maksiat itu langkahnya sudah di stop.
Langkahnya sudah ditutup. Lebih mudah menutup langkah atau ketika dosa sudah ada di depan mata? Lebih mudah mana? Lebih mudah menutup langkahnya atau dosanya udah di depan mata? Ditutup langkahnya dong, gitu. Makanya tidak langkah dia itu harus dipelajari. Seperti misalnya kita kasih contoh nih, hari ini kan dosa kita bisa berhubungan dengan alat ini ya. Dulu antum kalau pulang sekolah terlambat dicariin kan? Cariin nggak sama orang tua antum? Cari nih, kemana si Budi nih, Sintong belum ada balik nih. Sekarang anak antum nggak keluar kamar, antum harus waspada. Apalagi nih megang ini, gitu. Nggak keluar dari pagi, wifi nyala, alat ada, antum yang ditanya besok sama Allah, gitu. Kalau dia masuk kamar, jangankan dia, kita aja juga harus waspada kan. Mau masuk kamar, taruh di tempat sama-sama. Jangan gambling, wallah nggak kuat. Pertama sih ustadz yang ditonton, habis ustazah. Bisa begitu. Maka ana saranin kalau antum mau nonton ustadz, download. Jangan gini jangan download, sudah download. Misalnya antum mau download kajian dunia lebih jelek dari bangkai kambing, videonya Ustaz Yazid, download gitu. Kalau menonton murojaah dari alat ini, kalau enggak terjadi apa yang terjadi. Awal ustazah, habis ustazah. Bisa begitu cepat amat atau jawab. Antum mewakili semuanya. Iya, jangan macam-macam. Scroll itu juga tempatnya maksiat. Ya, awal mungkin antum kokoh kuat, tapi berapa menit? Ya kan? Tapi berapa menit? Mungkin awalnya dia kasih yang mubah, dikasih yang mubah dulu. Mubahnya kelewatan, akhirnya masuk ke yang haram. Jelas ya? Hati-hati langkahnya. Nah, jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesyirikan yang terjadi di masa sebelum Nuh adalah kesyirikan dalam uluhiyah. La tadarunna alihah, tuh kan? Alihah, kenapa dia tidak bilang arbab? Kenapa? Karena mereka mengakui Allah yang punya sifat rububiyah. Masalahnya dalam uluhiyah. Dibuat syubhat tuh. Jangan tinggalin, sembah Allah, sembah aja, tapi yang ini jangan ditinggalin. Mereka kan nyembah Allah. Sama seperti hari ini, penyembah kubur, sembah aja Allah, tapi ritual di kubur jangan ditinggalin. Sarwa nggak? Sarwa ya? Kata orang mana? Ya, orang barat ya, Jawa Barat ya, gitu. To be continue insyaallah. Selesai sampai di sini. Semoga bermanfaat buat saya dan buat antum. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.